Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara, bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman di mana bilang Yesus bukan YHWH, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan, belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang. Mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau tidak membunuh Yakub. Ya, Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Coba lambaikan tangan saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Berikan salam kanan kiri, muka belakang. Katakan selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami bisa, tetapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau melayakkan setiap kami, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, dan Kau memberikan keberanian bagi setiap kami, untuk kami boleh mencari Engkau, mencari wajah-Mu, dan kami rindu, kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tak lupa kami memberkati bangsa kami memberkati negeri kami memberkati para pemimpin kami, mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap para pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Sebab bangsa ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau juga yang berdaulat atas kota kami, di mana kami ada saat ini. Tuhan berkati kota ini, berkati para pemimpinnya, berkati penduduk yang ada, berkati setiap para pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu, para penatua yang ada, Gembala Rayon, bahkan Gembala Sidang di tempat ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu, seperti Engkau Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Taruhkan hati itu ada pada setiap kami, untuk kami juga memiliki hati untuk kami boleh melayani jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata
bagiku. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu yang telah melayakkan, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. mari tinggikan Dia. Haleluya, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran tinggikan Dia. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, Ku
kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hirana Maya Shikina. Terima kasih Yesus. Hirana Maya Shikina. Hirana Maya Shikina Maya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship You. Yes, Lord. Hallelujah. Jemaat sembah Dia, tinggikan Dia, Allah yang dahsyat. You're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship You. Ada di tempat ini Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk sujud di hadapan-Mu, untuk meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship You. Segala pujian,
yang layak terima segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami siap meninggikan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Yesus adalah sahabat kita, amin. Dia sahabat yang sejati, tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Haleluya. Yes. Hidup yang kupilih membuat
Haleluya. Dialah sahabat kita. Dia Tuhan Yesus yang baik. Amin. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu dong. Amin. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan Kasih setiamu. setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu. kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan. Tuhan Yesus baik. Amin. Oke dong. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh. Semua dong. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh. Amat baik. Hey, hey, hey. Selama-lamanya Sekali lagi katakan. Yesus baik. Coba dong. Lebih lagi katakan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh. Amat baik. Hey, hey, hey. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum duduk berikan tos, katakan Tuhan Yesus baik buat engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau lebih lagi Tuhan datang menyembah-Mu. Haleluya.
persembahanku, ku membawa hatiku Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, ku erat di hadirat-Mu, hatiku
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hati. Kami bawa hati kami Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan di hidup kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, haleluya. Oh, ya selamanya kami mau menyembahmu. Iralamase, oh, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami sebagai persembahan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Gak ada yang bisa kami banggakan kecuali diri-Mu, pribadi-Mu, kasih-Mu. Seringkali kami angkuh, sombong. Ajar kami untuk semakin rendah hati, mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Kami yang sampah, yang gak berarti, yang gak bernilai, Kau angkat kami, dipermuliakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menyempurnakan apa yang hamba sampaikan. Hamba terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Yang akan membawa umat-Mu semakin hari semakin dewasa, semakin berkemenangan. Amin, yes. Karena Allah ada di dalam setiap kita. Allah bekerja menyatakan segala sesuatu yang baik bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Bondowoso bangkit. Wow, haleluya. Ya, saya senang bisa hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Gembala dan seluruh tim pengembalaan di tempat ini, para pekerja yang luar biasa. Ya, kalau kita bicara tentang kasih, itulah Tuhan. Itulah Allah kita. Karena itu saya beri judul Kingdom of Love, yaitu kerajaan kasih. Kita tahu tanpa kasih kita ini gak mungkin ada hari ini.
Gak mungkin kita bisa berkata Tuhan itu baik. Gak mungkin kita bisa menikmati segala anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena Allah itu kasih. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berikan putranya yang tunggal, dirinya sendiri. Keilahian dia. Ya, dia letakkan mahkotanya untuk menjadi sama dengan kita. Kita ini sampah, benar. Ketika Adam dan Hawa jatuh, kita ini sampah, gak bernilai. Gak ada artinya, mati, kekal. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia kasih. Dan dia mengasihi kita semua. Karena itu kita ada di tempat ini. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya, kalau bicara kasih, wah abot susah katanya. Berat Pak, kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih itu sendiri, maka kasih itu akan ringan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu yang akan memampukan kita untuk menerjemahkan kasih. Ya, karena kasih itu pribadi Allah sendiri, karakter dari Allah sendiri. Allah yang kita percayai, Allah yang kita imani, Allah yang menyelamatkan kita. Karena itu kita harus benar-benar sebagai gereja Tuhan harus saling mengasihi satu sama lain. Harga mati. Ya kan? Kalau orang lagi kampanye, harga mati, nggak bisa ditolak. Ya, tapi bukan lagi kampanye ya. Saya selalu kampanyekan kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ya, kondisi akhir zaman kita lihat. Ya, kondisi akhir zaman kita lihat di 2 Timotius 3. Sebelum kita masuk di dalam tentang kasih itu sendiri, di pasal ketiga ayat 1 sampai 5. Di ayat 1 dikatakan gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah saat ini masa sukar? Ya, saya baru bicara dengan para pengusaha, ya ini masa-masa yang masuk, waktu COVID katanya malah lebih kayaknya, wih ada sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah COVID mereda, ini mau pemilu, agak terjadi pelambatan. Ya itu yang saya temukan bicara dengan mereka. Nah, tetapi di depan kita ini akan ada masa yang lebih sulit. Ya, masa-masa yang sukar itu mau gak mau kita akan hadapi. Tetapi saya percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan yang kita sembah akan memampu kita melewati masa-masa sukar ini. Di ayat kedua dikatakan gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan mereka menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bukankah ini yang terjadi? Ya, yang ditonton apa di televisi? Semuanya hal ini, kesombongan, saling fitnah, saling merasa benar. Bahkan di sini nggak ada di Banyuwangi, nah, ya kan? Di dalam gereja pun terjadi sombong, angku. Kalau nggak ada aku, nggak akan ada gereja ini. Kalau nggak ada aku, nggak akan jadi seperti ini gereja ini. Misalnya ya, itu di Genteng ya, sombong, membual, ya suka menjelek-jelekan, memfitnah, itu yang terjadi. Harus kita akui, itulah kondisi akhir zaman. Bahkan anak-anak nggak tahu berterima kasih. Papa pemikirannya sudah kuno, wah, ya kan? Nggak mau dengar ya. Ya kadang-kadang berontak anak-anak kita. Anak-anak kita hari-hari ini dididik oleh siapa? Internet. Iya. Dia lebih pintar dari orang tuanya. Dia pengetahuannya lebih luas daripada kita. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan selalu ada perlindungan bagi generasi. Takut akan Tuhan itu yang akan membawa generasi kita akan mampu untuk menghadapi tantangan di ke depan ini. AI itu berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan ada di salah satu kota besar, konseling pakai AI. Katanya lebih akurat daripada pendetanya. Wah, ngeri ya. Padahal itu buatan manusia. Tapi saya percaya di sini konselingnya pasti sama dengan ibu gembala. Ya, pastikan itu. Nah, menyombongkan diri, pemfitnah,
dan berontak terhadap orang tua. Yang ketiga, kita lihat. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sumbu pendek, belum apa-apa udah meletus, wah, buar, ribut, wah, ya kan? Satu Bondowoso tahu semua, ya nggak ada di sini, di Genteng ada. Terus berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Menjalankan ibadah. Seringkali kita mungkin haleluya, tetapi ketika ada masalah halelupa, gak ada lagi kasih. Bertengkar satu dengan yang lain. Karena apa? Beda visi, beda pendapat. Tetapi percayalah, kita ini diciptakan unik. Ada yang sidik jarinya sama? Karena itu berbeda. Ketika kita satukan, itu akan menjadi kekuatan. Amin, haleluya. Perbedaan itu biasa. Saya juga sering berbeda dengan istri. Tetapi saya gak cerai. Gak boleh ya. Tetapi ketika saya tahu kelemahan saya, maka saya ingin berubah. Nah, ketika saya memasuk sebuah pengembalaan di Genteng, ini yang saya hadapi. Semuanya saya hadapi. Tetapi itulah manusia. Pada dasarnya kita suka memimpin. Maaf ya. Pada dasarnya kita suka dipuji. Pada dasarnya kita suka dihargai. Tetapi pandanglah Yesus. Dia dihina. Dia dicaci. Dia enggak dihargai. Dia disalib. Disiksa. Dia kasih gambaran. Walaupun itu terjadi, engkau tetap harus rendah hati. Itu saya alami. Proses bertahun-tahun. Ketika kami bisa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tinggikan sampai hari ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Proses. Kadang-kadang kita nggak kuat menghadapi proses. Tetapi proses itu harus terjadi. Proses itu harus kadang-kadang ini, mengikis sisi lemah kita. Membuang segala karakter-karakter yang tidak baik dalam diri kita. Karena itu perlu ditajamkan. Saya kalau tidak dikirim dalam sebuah pengembalaan, saya nggak tahu kekurangan saya. Ketika dulu saya di Bali, arogan sekali Bapak Ibu. Sombong. Arogan, tetapi ketika saya masuk pengembalaan, saya harus lebih rendah hati. Karena yang saya layani adalah Kristus. Dia adalah teladan bagi kita semua. Amin. Dia rendah hati. Dicaci dia gak balas caci. Difitnah dia gak balas fitnah. Bahkan ketika dia disalib dia katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kasihilah. Sempurna seperti Allah mengasihi kita. Ketika kita ada perbedaan, hendaklah kasih daripada Allah itu yang mengambil alih semua perbedaan itu. Yang mengambil alih semua emosional kita. Yang mengambil alih semua karakter-karakter yang tidak baik di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Haleluya. Lanjut selanjutnya. Karena itu semua hal itu membuat kasih menjadi dingin. Enggak sapaan. Kalau duduk gak mau deket-dekat. Kalau lihat orangnya, gak mau aku ke gereja pagi aja. Misalnya, itu terjadi. Saya bicara dalam gereja sendiri ya. Karena itu gereja harus hidup di dalam kerjaan kasih. Untuk apa? Untuk menjadi jawaban atas kondisi dunia saat ini. Matius 24 ayat 12 dikatakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hati-hati, jaga hati. Dingin, kepahitan,
yang tadinya indah, ketika sebuah gelas, tadi ilustrasi istri saya bagus sekali. Saya nggak ada gelas, nanti saya pecahkan di sini. Ya, sebuah gelas dari kristal, misalnya ada di tangan saya. Indah ya, dalam prosesnya udah jadi indah sekali. Tetapi ketika dia jatuh, dia pecah, dia tersakiti, bisa nggak diambil dengan tangan? Siapapun akan mendekati dia, memegang dia akan sakit. Artinya dampak ketika hati kita nggak bisa jaga. Kita nggak miliki kasih. Kita yang tadinya begitu luar biasa, mungkin hari ini melayani Tuhan, rajin ke gereja. Tetapi ketika ada konflik, ketika Tuhan izinkan terjadi, menajamkan kita, memproses kita, apakah kita tetap mau indah seperti gelas tadi? Atau kita pecah, tersakiti, dan orang lain juga tersakiti oleh karena kita. Pilihan kita sendiri. Saya ketika terima Tuhan Yesus, maaf ya, yang culik saya orang Kristen, yang mau bunuh saya orang Kristen. Berhak gak saya marah? Berhak gak saya mau balas mereka? Bahkan yang waktu itu yang menjebak saya orang Kristen, saya belum ke gereja. Satu jam lagi, dibunuh. Marah saya cuma gini waktu itu bilang, kalau saya bisa lepas, saya matiin mereka. Marah. Tetapi gini, ketika saya marah, ketika saya diculik malam itu, ada satu kasih. Karena saya dari kecil disekolahkan di gereja Bethel, Jakarta, punya sinode. Kasih itu mengalir. Ketika saya diselamatkan secara ajaib, saya tahu kebenaran itu. Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang yang menculik saya. Saya harus mengampuni. Dan akhir-akhir ini Tuhan ingatkan lagi, saya harus berdoa buat mereka. Bisakah kita tetap mengasihi orang yang tidak pernah mengasihi kita? Bisakah kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Bisakah kita berdoa buat orang yang mungkin memfitnah kita? Menghancurkan mungkin hidup saudara. Menghancurkan mungkin rumah tangga saudara. Menghancurkan mungkin bisnis, usaha pekerjaan saudara. Bisa enggak gitu? Tuhan katakan bisa. Saya lakukan itu hari-hari ini. Karena saya tahu kalau saya tidak lakukan, sesungguhnya Allah tidak ada di dalam saya. Kasih itu enggak ada. Percuma kita melayani. Ketika kita tidak bisa membebaskan diri kita, perasaan kita dari kekecewaan, sakit hati, pernah difitnah, sesungguhnya Allah tidak ada bersama dengan kita. Karena kalau Allah ada bersama dengan kita, maka kasih itu yang ada bersama dengan kita. Kasih itu yang memampukan kita untuk menerima semua apapun yang Tuhan izinkan untuk kita terima hari ini. Pandang Yesus. Jadi salib. Dia manusia. Benar-benar manusia. Tetapi dia juga Allah. Kenapa dia harus menjalani jalan salib? Dia sedang mengajarkan kita selama kita hidup, maupun itu di dunia marketplace, maupun di dunia pelayanan, selalu ada yang namanya salib. Disalah mengerti, difitnah, udah biasa. Gak dihargai, sudah biasa. Yesus juga tidak dihargai. Yesus juga diludahi.
Yesus tidak dianggap. Tetapi ketika dia katakan, Bapa ampuni apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu. Ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa menjaga hati kita, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Itulah kekristenan. Kekristenan itu tentang kasih. Kekristenan itu bagaimana kita benar-benar hidup di dalam kasih itu sendiri. Karena Allah itu kasih. Dan ketika kita terima Dia, maka hidup kita yang harus menerjemahkan kasih. Apapun yang kita hadapi, percayalah, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Untuk hidup di dalam kerjaan kasih, gereja harus menjalankan perintah kasih. Itu sendiri tanpa kompromi. Apa itu? Kita lihat, kita baca di dalam Yohanes 13, 34 sampai 35. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba lihat kiri kanan. Aku mengasihimu. Ini sebuah perintah. Perintah yang gak bisa ditawar. Harus kita jalani. Supaya kita saling mengasihi. Apa dasarnya Allah mengasihi kita terlebih dahulu? Gak ada. Tetapi Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau angkat hidup kita. Karena Allah itu kasih. Bukankah Dia hidup di dalam kita? Bukankah Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia? Akhir-akhir ini kalau kita lihat, yang tadi saya katakan, anak-anak yang berontak dengan orang tua. Perceraian terjadi di mana-mana. Tidak terkecuali di dalam gereja. Banyak yang mau bercerai. Apa yang sudah dipersatukan di dalam kasih tidak boleh dipisahkan. Harga mati. Amin. Saya percaya di gereja ini pun begini. Ya. Haleluya. Allah itu kasih. Maukah kita saling mencintai? Maukah kita saling mengasihi? Apa upahnya? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, enggak ada. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, itu luar biasa upahnya. Enggak mudah. Enggak mudah Bapak Ibu. Enggak mudah. Yang penting kita mau. Tuhan, aku mau. Waktu saya dulu tahu kebenaran, saya langsung diperhadapan. Pulang Jakarta saya ketemu. Pada saya di depan sebuah gereja, di tempat saya biasa datang, langsung orangnya datang di hadapan saya. Brooks, waduh. Orang yang berusaha menjebak saya. Bagaimana sikap kita? Benci? Marah. Kalau Bapak Ibu hidup dengan kebencian, dengan kemarahan, yang rugi siapa? Kita sendiri. Dia mah enak-enak, makan rujak. Dia enak-enak, pergi jalan-jalan. Kita yang lihat dia marah-marah sendiri. Jengkel. Yang sakit siapa? Kita. Yang rugi ya kita. Apa arti kata kasih menurut Alkitab? Kita lihat. Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya.
Allah memberikan sifat dirinya sendiri, yaitu kasih kepada manusia, supaya manusia bisa mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Ya tadi, mentang-mentang orang ini baik, saya harus baik dengan dia, walaupun dia salah. Gak boleh ada perbedaan. Baik atau tidak baik, kita harus tetap mengasihi. Karena Allah mengasihi kita tanpa perbedaan. Siapa saya ini? Nggak layak saya bilang. Saya berdiri di tempat ini semua karena anugerah. Nggak pantas. Bahkan sampai hari ini pun saya masih terus disempurnakan. Belum sempurna. Hanya Yesus yang sudah sempurna. Kita masih berjuang, Bapak Ibu. Karena itu iblis ingin menghancurkan ikatan kasih di antara kita semua. Karena dia tahu ketika kasih itu semakin dingin, kasih itu dingin di dalam rumah tangga, kasih itu dingin di dalam gereja, iblis sedang mengalami kemenangan. Gak akan ada pertumbuhan. Iblis ingin merampas semuanya. Karena Allah itu kasih, maka ketika kita hidup tanpa kasih, sesungguhnya kita sedang kehilangan Allah. Gak ada Allah. Bisa gak orang main keyboard hari ini melayani, tetapi ada kebencian? Bisa? Bisa gak pemimpin pujian walaupun ibu gembala, hari ini ada kebencian? Yang tahu hanya diri orang itu sendiri. Apakah Allah ada bersama dengan dia? Tidak. Allah gak mungkin berdiam di dalam orang yang tidak ada kasih. Karena dia itu kasih. Artinya tubuh kita dalam kekosongan keilahian dia. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Ketika saya disuruh berdoa buat orang-orang yang pernah menyakiti saya baru menyadari selama ini saya hidup melayani di dalam kemunafikan. Benar. Ada yang masih belum bisa mengampuni. Banyak suami-suami, istri-istri kadang-kadang terluka dengan pasangannya sendiri. Tersembunyi. Banyak pelayan Tuhan itu terluka dengan pemimpinnya. Tersembunyi. Mereka bisa haleluya. Tetapi terluka. Kosong. Emptiness. Allah sedang tidak ada di dalam hidup mereka. Mereka hanya menjalankan ibadah. Pada akhirnya binasa. Binasa. Makanya dibilang, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melayanimu? Bukankah aku sudah berkhotbah, orang diberkati, yang sakit disembuhkan, tapi di sini masih sakit hati. Masih simpan kebencian. Masih gak bisa mengasihi. Kosong. Binasa. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Allah itu kasih. Sama ketika saya tahu kebenaran. Saya benci papa saya. Saya pernah lempar papa saya pakai telepon. Jangan ditiru ya anak muda ya. Marah saya. Tetapi ketika saya tahu kebenaran, saya pulang Jakarta. Baru seumur-umur saya peluk papa saya cium papa saya.
Saya berlutut. Saya minta Papa berkati saya. Walaupun dia gak bisa doa, dia kayak ini ya. Gak tahu dia ngomong apa ya. Sebelum dia dipanggil Tuhan. Tapi akhirnya dia dibaptis dan dimenangkan. Karena kalau saya masih menyimpan kebencian, belum dipulihkan. No. Saya bisa bohongin jemaat. Saya bisa kayaknya hebat berkhotbah. Tetapi saya sendiri yang harus bercermin dengan cermin kasih ilahi daripada Tuhan. Apakah saya benar-benar hidup di dalam kerajaan kasih itu? Coba cek hidup kita, hati kita. Apakah kita saat ini sedang kecewa? Apakah saat ini kita nggak bisa mengampuni? Apakah kita nggak bisa misalnya seperti kemarin ya, ada seorang pengusaha, maaf ya, ini di dalam gereja lagi terjadi. Dulu tuh satu komsel, karena bisnis yang sama jadi saingan, takut, ada ketakutan. Terus yang satu curhat, Pak kok begini ya Pak ya, padahal dia gembala komsel saya. Kok usaha dijelek-jelekin Pak? Saya cuma bilang gini, ampuni, berkati. Kalau dia sedang menabur tidak baik, maka dia akan menuai ketidakbaikan bagi generasinya. Udah ya. Kadangkala bisnis itu jahat ya. Gak kenal teman, gak kenal saudara, gak kenal teman sepelayanan. Itu orang yang gak hidup dalam kasih. Sekali lagi, tanpa Tuhan dia. Dia bisa melayani, dia bisa jadi GKM, bahkan bisa jadi pendeta. Tetapi dia masih tetap hidup di dalam daging. Ini juga bicara buat saya, buat Pak Herman Lipi semua. Kita harus bongkar diri kita. Apakah kita hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya ketika bicara ini, kasih itu seperti cermin. Cermin besar. Buat saya lihat diri saya sendiri di cermin itu. Apakah Theophilus sungguh hidup di dalam kerajaan kasih? Apakah saya masih ada kebencian? Apakah saya masih ada satu sakit hati atau apapun yang saya simpan yang selama ini orang nggak tahu? Kalau saya tidak bereskan, maka saya sedang menipu diri saya sendiri. Itulah kasih. Kalau kita benar-benar hidup dalam kasih, kita nggak akan lihat orang. Kasih itu sendiri akan menjadi cermin bagi kita untuk kita lihat kualitas hidup kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Hari-hari ini kasih semakin dingin. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi sampai selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya loncat. Orang yang tidak bisa mengampuni, berarti tadi ya, kasih itu enggak ada. Adalah orang yang bodoh. Sedang menjerumuskan dirinya sendiri di dalam kefasikan. Yang tadi, fasik. Kita beribadah, kita sepertinya ngerti firman, memang ngerti firman Tuhan, tetapi enggak hidup sesuai firman. Yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasan kekal yang tadi saya katakan. Bodoh kita. Bodoh. Bodoh. Matius 6:15 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan.
binasa. Karena itu saya bilang tema bulan ini powerful. Kasih ini luar biasa. Ketika saya itu menemplak saya sendiri. Sebagai hamba Tuhan. Benar gak kita hidup dalam kasih? Benar gak kasih itu benar-benar kita nyatakan tanpa ada perbedaan kepada siapapun juga? Pada satu ketika, ya ada seseorang yang dibilang bermasalah, ya. Diuji, saya benar ingat, Tuhan terima kasih Engkau sudah mengajarku. Ketika itu dia sedang mengalami masalah, dia datang ke sini ditolak, ya. Karena memang hidupnya orang tahu dia nggak benar. Tapi gini, siapa tahu waktu itu dia mau berubah. Ya. Dia telepon saya. Dia katakan tentang kesulitan dia. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya akan bantu kamu sesuai kemampuan saya. Saya nggak nolak. Karena saya punya prinsip, siapa tahu hari itu dia bertobat. Pernah ngalami? Ditolak itu tidak enak. Coba hari ini kita ditolak oleh Tuhan Yesus. Kita ini mau bertobat. Terus Tuhan Yesus katakan, kamu nih yang si brengsek ini ya. Ini ya, yang nakal, ampun-ampunan. Wes gak usah. Gak dikasih kesempatan, ditolak. Kasih. Mudah gak? Tidak mudah. Tetapi kalau kita mengerti Yesus ada di dalam kita akan mampu untuk mengasihi. Pasti. Kita akan mampu untuk mengasihi. Itu suatu hal yang mudah. Kasih agape yang mau berkorban meskipun rugi. Saya katakan agape itu korban yang sebenarnya kalau secara daging rugi. Yesus ya, kalau saya kasih gambaran dunia ini gini. Ngapain ya Yesus mati nih buat orang-orang yang seperti ini kita ini. Ngapain? Rugi secara kalau hitungan dunia rugi. Tetapi dia mengasihi kita lunas. Tanpa syarat. Makanya gak ada alasan untuk kita membenci saudara kita. Gak ada alasannya kita bertengkar dengan saudara kita. Gak ada alasannya kita di dalam keluarga terjadi perpecahan. Gak ada. Kasih itu menyatukan kita semua. Kasih itu menyatukan kita semua. Kakak saya terhilang dari keluarga. Sempat putus. Sempat waktu itu saya agak jengkel ya, gak mau bertobat. Tetapi belakangan saya ditegur oleh Tuhan. Saya dulu gak mau angkat dia punya, karena pasti masalah. Masalah, dia tinggalkan keluarga, anak-anak. Belakangan ketika saya hampir semua ini, dia telepon saya, pasti dia butuh sesuatu. Saya angkat dan saya berikan, yaitu kasih buat dia. Walau apapun keadaan dia, dia tetap darah daging dari mama saya, saudara saya. Sama kita hari ini adalah satu keluarga di dalam Kristus. Satu tersakiti, maka Kristus tersakiti. Amin. Haleluya. Kasih. Kita lihat yang selanjutnya. Apa manfaat hidup dalam kasih? Saya akan tutup dengan ini. Saat Anda mengenal kasih, Anda akan semakin mengenal pribadi serta kehendak Tuhan. Dan pastinya kita akan belajar cara menghargai diri sendiri dan mengenal diri kita sendiri yang sesungguhnya. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Karena jika kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita
bisa mengasihi sesama. Kasih adalah cermin untuk melihat diri kita sendiri sebagai standar hidup di dalam kerajaan Allah. Standar hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Kondisi hati Bapak Ibu. Hubungan Bapak Ibu dengan mungkin relasi dagang. Dengan keluarga, anak, istri. Bahkan mungkin dalam pelayanan. Tetapi pastikan hari ini hati kita mau beres. Kalau hati kita nggak beres, maka bisa dipastikan sesungguhnya Tuhan tidak ada dalam kita. Kosong. Kita hanya menjalankan agama. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah soal bagaimana kita hidup seperti Dia yang sudah menyelamatkan kita. Menjadi murid. Mari tutup mata Bapak Ibu. Seperti firman ini juga yang menegur saya. Menjadikan cermin untuk melihat siapa diri kita sesungguhnya. Mari kita renungkan sesaat 1 menit ke depan ini. Jika ada yang mungkin hari ini tersimpan. Orang-orang yang mungkin pernah menyakiti. Orang-orang yang pernah menipu. Saudara. Buat curang. Selama ini belum bisa engkau memaafkan. Seperti hari ini saya dipulihkan. Saya bisa mengampuni. Saya bisa menerima kakak saya sendiri hari ini. Mungkin hari ini ada yang gak bisa menerima. Mungkin anak, istri yang terluka. Atau suami. Bahkan dalam pelayanan sendiri mungkin gak ada yang tahu. Hanya kalian yang tahu. Karena cermin kasih itu hari ini akan membongkar semuanya. Untuk membebaskan Bapak Ibu semua. Supaya kita masuk di dalam kingdom of love. Kasih itu yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Hamba berdoa bagi pribadi lepas pribadi. Yang mungkin mereka dicurangi. Mereka enggak dianggap. Mereka dibuang. Mereka disakiti. Mereka difitnah. Enggak dihargai. 2000 tahun yang lalu Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia ambil semua kebencian itu hari ini dalam nama Yesus. Kasih itu mengalir. Pengampunan itu mengalir. Mengalir, memulihkan setiap hati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikaralaba syakaralaba. Sikiralaba syakaralaba laba 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 laba. Sikiralaba sikabatakaralaba sikaralaba syakabada yaralaba syakabaya laba 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 laba. Pulih. 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 Pulihkan hati umatmu. Pulihkan hati umatmu. Segala kebencian yang bertahun-tahun disimpan. Hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih itu mengalir. Bisa mengampuni. Bisa memaafkan. Bisa berdoa bagi orang-orang yang curang menyakiti kita selama ini. Sikaralaba, 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 sikaralaba. Berkati umatmu. Berkati rumah tangga. Berkati Tuhan usaha pekerjaan umatmu di tempat, di pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Gembala di tempat ini diberkati. Biarlah kasih daripada Allah itu memenuhi tempat ini. Memenuhi ruang hati kami. Kingdom of love itu Tuhan. Memenuhi tempat ini. Sikaralaba. Terima kasih Tuhan.
hamba selesai berbicara, Roh Kudus yang sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya yakin bahwa kemenangan demi kemenangan kita raih. Dan hari ini juga kita akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kemenangan sejati di dalam Tuhan. Mari sebelum kita masuk perjamuan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami boleh menikmati kasih kuasa mujizat daripada Tuhan. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Dan terima kasih untuk firman, terima kasih juga untuk puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Dan biarlah semuanya untuk membangun dan menguatkan kami semuanya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Percaya bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita. Dan ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu, Yesus tubuhnya disiksa, dianiaya, dipakukan di kayu salib. Dan Dia lakukan buat kita semuanya, agar kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu bagi kami semuanya. Kami hari ini satu hidangan, satu meja dengan Tuhan untuk juga menikmati darah Yesus, yaitu darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami. Dan ketika kami mengangkat cawan ini, darah yang tercurah itu sudah menyucikan setiap dosa kami. Dan kami menjadi anak-anak Allah. Dan dengan darah itu juga kami mengalami mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawanmu dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Percaya bahwa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan juga terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ora pataka syara barala barala. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari saudara berterima kasih buat anugerahnya. Bersyukur buat kesembuhan, buat kuasa yang mengalir, buat kasih yang Tuhan taruh dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan biarlah lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami. Kami yakin ada penyertaan Tuhan dan ada mujizat yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Theophilus. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati keluarga Bapak. Haleluya. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan gereja ini, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan ini, kita angkat dan berdoa bersama. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa kami yang di surgawi, di mana Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan.
seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, amin. Bila kita saudara hidup bersama dengan rukun, amin. Katakan sungguh, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala, yang kejang hutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah memerintah agar berkat. Mari semua curahkan berkat, amin. Hidup selama-lamanya seperti minyak. Semua dong. Yang kejang hutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah memerintah. Mari curahkan berkat, amin. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, baik, saya panggilkan anak-anak Rocky. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan. Anak-anak yang manis, anak-anak yang luar biasa. Tuhan di pihak kita. Sekali lagi katakan, aku. Semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Mohon para orang tua, kita mendoakan bersama-sama. Ayo dampingi mereka, baik perwalian siapapun. Doakan mereka, tepuk tangan saudara. Lawan, katakan, tidak ada. Siapa percaya dari antara mereka muncul orang-orang luar biasa? Amin. Pejabat-pejabat, orang-orang yang sukses. Amin. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Mari arahkan tangan kita bersama-sama. Bapak bersama dengan para orang tua dan seluruh jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk generasi yang ada di tempat ini. Tuhan, mereka terus akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan berjalan di depan mereka, menjadi penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai di barisan belakang mereka. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dalam kebenaran,
Tuhan akan membuat berhasil dan berkemenangan. Kemanapun kaki mereka melangkah, pada saatnya mereka akan studi di kota manapun, akan menjadi milik pusaka mereka. Sebab ada penyertaan Tuhan. Mereka cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan, dan penuh dengan hikmat. Roh Kudus ada menyertai mereka. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya anak-anak kita diberkati kalau bersama-sama. Amin. Lagu tadi ya. Ada permintaan saudara, bukan kesana lah, tapi kesinilah ya. Haleluya. Ayo semangat dong. Haleluya. Amin. Katakan sungguh. Sungguh alangkah baik. Sungguh alangkah baik. Bila saudara seubah hidupmu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seubah hidupmu sepertinya, amin, seperti minyak di kepalamu yang terjatuh dan cobanya turun seperti embun di bukit. Dan terima berkat, biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Kendaraanmu adalah kendaraan penuh dengan kemenangan. Apapun yang dikerjakan tangan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan terima berkat ini, berkat Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kata bersama-sama.